hajatnya Pak Eko, Pak Dar, dan Bu Novi dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, dan semuanya kita di sini diberi umur yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan syakirin wa hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut najatan min ar-rahmati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Untuk para Bapak Ibu guru, waktu dan tempat disilakan. Saya minta presentasi dulu. Gigi kelihatan. Ganteng kira. Sana juga ini kayak cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan disertasi kali ini. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, untuk sekedar rileks sebentar, saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar saja. Biar kita santai bergerak. Coba dengarkan aba-aba dari saya. Disimak dengar nih Bapak Ibu ya. Jangan pegang yang saya pegang, tapi Bapak Ibu pegang apa yang saya katakan. Iya. Siap? Siap. Oke. Mulai deh. Pipi. Jangan pegang apa yang saya pegang. Ya. Tapi pegang yang saya katakan. Oke. Kita konsentrasi nih Bapak Ibu ya. Satu lagi. Oke. Hidung. Bingung ya? Satu lagi. Pipi. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Berikutnya bahu. Bibir. Oke, lanjut. Silakan duduk
kita di sini ada 4. Ini adalah konsep utama dari modul budaya positif di modul 1.4. Di sini kita ada beberapa materi. Nanti materi ini tidak saya sendiri yang menyampaikan, tapi kita kolaborasi dengan 2 CGP yang lain. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi yang di awal, di Bapak Ibu. Jadi di sana nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi, hukuman dan restitusi. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi nanti kita berbagi materi dengan 2 JGP yang lain. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke materi tentang perubahan paradigma belajar, saya ingin Bapak Ibu sekarang kepalkan tangannya. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, genggam ya, posisi menggenggam. Bayangkan dalam genggaman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Satu saja Bu Ana. Bu Ana sepakat sampai 2 genggaman Bu Ana. Kalau Bunda memang semangatnya tinggi memang, saya akui. Terima kasih Bu Ana. Cukup 1 ya Bapak Ibu, 1 kepal saja. Bayangkan sesuatu itu yang sangat berharga Bapak Ibu genggam. Sudah ya? Sudah dibayangkan? Tidak usah dicatat, bayangkan saja. Sekarang kalau saya mau ke Bu Arum. Bu Arum, kalau saya meminta Bu Arum membuka kepalan tangannya, apakah Bu Arum bersedia? Enggak, saya nanti jatuh. Gimana? Oh, soalnya nanti jatuh. Jadi Mbak Arum tidak bersedia, walaupun saya paksa Mbak Arum. Ya. Walaupun saya berikan sesuatu. Jadi ragu ya. Oke. Berikutnya sama Pak Haji Toha. Coba kalau Pak Haji genggamannya saya paksa saya buka ya. Boleh. Rasanya apa? Belum diminta kok. Padahal itu sesuatu yang berharga ya Pak Haji ya. Ya tapi nggak apa-apa. Itu kebahagiaan yang berharga pada orang lain. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Oke, terima kasih Pak Haji. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan yang saya lakukan barusan itu ada kaitannya dengan di sini nih Bapak Ibu, perubahan paradigma. Jadi kalau dari 2 jawaban tadi ada yang tidak mengizinkan, ada yang mengizinkan. Kalau begitu saya boleh tanya tidak? Siapa sebenarnya yang bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu? Kita sendiri ya? Ya. Berarti yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Itu poin yang sangat Bapak Ibu bisa diingat-ingat bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, tidak orang lain. Itu udah poin penting yang harus ingat-ingat di situ nantinya. Baiklah, untuk berikutnya tentang perubahan paradigma. Jadi kegiatan tadi itu intinya berkaitan dengan perubahan paradigma belajar yang ingin saya sampaikan di sini. Pada intinya mungkin selama ini kita berada pada posisi stimulus respon di Bapak Ibu. Di sini ada pendapat dari siapa ini, Stephen R. Covey, bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit-sedikit, maka kita cukup mengubah sikap atau perilaku kita. Tapi jika kita ingin mengubah poin-poin yang utama, maka kita perlu merubah cara berpikir kita atau paradigma kita, cara pandang kita. Yang dimaksud di sini adalah perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin merubah paradigma belajar kita terhadap siswa, kita harus merubah pola pikir kita. Pola pikir yang bagaimana? Ada yang tahu mungkin? Mindset kita di Bunda ya. Bagaimana cara kita memandang peserta didik? Bagaimana cara kita memandang anak didik kita? Jadi kita tetap harus memanusiakan mereka sebagai manusia apa adanya. Karena setiap anak didik itu pada dasarnya mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Itu yang perlu kita pahami dulu. Mungkin selama ini kita berada di posisi ini Bapak Ibu. Komentar saya tadi mana nih? Selama ini mungkin kita berada di posisi
stimulus respon. Nih, ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol di sana. Selama ini kita berpikir bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Jadi kita pada saat kita mengajar pada siswa, kita berpikir dari diri kita, saya dan anak-anak sama yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, seharusnya kita berada di posisi teori kontrol, jadi kita berpikir bahwa realitasnya kebutuhan kita dan siswa itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol kita mempunyai pandangan atau pikiran yang berbeda-beda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan pada saat kita mengajar, Bapak Ibu. Jadi yang kita bawa itu biasanya pikiran pola pikir kita, bukan kita mencoba menyelami apa yang dibutuhkan anak-anak. Seperti itu, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sangat-sangat sering kita lakukan, bahwa ketika anak-anak didik kita membuat kesalahan, itu kita seolah-olah membuat sebuah judgement pada mereka bahwa mereka adalah anak yang nakal. Tapi pada dasarnya nanti ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar, ya, nanti akan disampaikan pada materi oleh 2JGP yang lain. Bapak, pada intinya setiap perilaku, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk, pasti mempunyai tujuan. Dan pasti ada dasar yang membuat mereka melakukan hal itu. Ini yang perlu kita ketahui lebih dalam, Bapak. Berikutnya, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, kaitannya dengan kegiatan yang barusan mengeparangan. Ternyata tidak ada yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, jadi itu power kita, itu kekuatan kita yang harus kita pahami. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol di sini ada kolaborasi dan konsensus seperti yang disampaikan tadi Bunda. Ada, kalau sekarang istilahnya keyakinan kelas, begitu ya Bapak Ibu, bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan seterusnya yang terakhir ini, model berpikir menang kalah. Terkadang sebagai guru kita akan merasa bahwa saya guru Anda, saya guru kamu, pasti saya punya power lebih kuat daripada kalian. Itu yang sering kita rasakan atau kita lakukan. Seharusnya pada teori kontrol yang terbaru kita berpikirnya modelnya berpikir menang-menang. Jadi intinya win and win, kita cari solusi, bukan kita mencari kesalahan pada peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan paradigma ini harus dengan pahami dulu. Sekali lagi kita memandang peserta didik bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Selama ini kan kita selalu memperlakukan mereka sebagai objek dalam pembelajaran. Dan kita adalah sebagai satu-satunya sumber ilmu. Ini yang perlu kita rubah. Jadi pada intinya mereka adalah subjek dari pembelajaran. Mereka bisa mencari ilmu dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. The next, ya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya tentang disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang tersirat dalam benak Bapak Ibu? Mematuhi kata tertib. Mematuhi kata tertib. Guru BK ini, guru BK ini, saya tanya guru BK. Kalau dikatakan disiplin, katanya apa ya Bu Dina? Mematuhi kata tertib. Ini dari senior super senior kita. Monggo Pak. Aturan, aturan. Aturan. Okay. Biasanya ketika kita mendengar kata disiplin, kita akan langsung berpikir dengan sebuah kata tertib. Begitu nggih? Dengan sebuah aturan. Seperti apa aturannya dan setelahnya. Coba kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita memang kata disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan begitu. Karena nanti kaitannya dengan aturan. Bahkan cenderung nanti ada yang melakukan dengan hukuman seperti itu. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro ini berbeda nih Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro atau Bapak pendidikan kita itu cenderung kepada disiplin diri. Jadi sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri atau bisa dikatakan sebagai motivasi internal. Seperti itu, okay. Kemudian menurut teori yang lain dari Diana Gosser di sini dia menyatakan bahwa disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Saya rasa kalimat ini jelas sekali Bapak Ibu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi pada dasarnya kita coba refleksi diri kita sendiri.
Kalau kita sudah bisa melaksanakan disiplin diri, pasti kita juga akan bisa menggali potensi apa yang ada pada diri kita. Jadi intinya keteladanan ya Bapak Ibu di sini, kalau saya lihat intinya keteladanan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan disiplin diri, kita juga akan bisa melaksanakan disiplin ini pada peserta didik kita. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada intinya disiplin diri itu adalah proses kita untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Terkadang yang sering terjadi kita bertindak dulu sebelum berpikir. Baru begitu kan? Bertindak dulu baru dipikir. Alangkah baiknya kalau tidak sekarang kita pikirkan dulu apa tindakan ini dampaknya bagaimana, positifkah atau negatifkah, dan kita laksanakan. Sangat dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita berbagi ya di sini ya. Monggo santai saja, tidak apa-apa. Berikutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu bingung apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya? Sebenarnya ini hanya perubahan-perubahan istilah saja di Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu sama saja dengan nilai-nilai karakter itu. Jadi nilai-nilai karakter kalau zaman dulu PPK ini, penguatan karakter seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang dan sudah disepakati. Dan yang perlu diingat bahwa nilai-nilai kebajikan ini lepas dari unsur sara. Jadi tidak ada unsur agama, ras maupun suku bangsa. Ya. Kemudian bisa juga diartikan bahwa nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia untuk mencapai tujuan mulia. Nah, dalam dunia pendidikan kita, sikap nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini itu adalah yang sekarang P5. Istilahnya P5 atau yang kita terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Okay. Dimana di sana ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan kreatif. Ini ada lagunya yang benar ini ya. Apa biasa semangat kita nyanyi sebentar nih? Boleh. Sudah tahu lagunya nih Bapak Ibu? Belum. Saya contohkan ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Titik baris ya, kita laksanakan lagi ya. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, semangat sekali ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya, tepuk tangan semangat Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini kalau sudah dengar kata hukuman itu, bayangannya apa yuk? Apa ya? Hukuman dan penghargaan ya. Bapak Ibu coba dengar ya, di sini ada 3 teori motivasi. Saya mau bertanya, ada Bumil, kalau boleh tahu tadi kesini mengikuti acara ini dengan niatan apa Bu? Dijawab jujur ya, jawabnya jujur dalam hati, jangan sedih, atau jujur dari hati. Jawaban jujur ya Bu ya. Jawaban jujur dapat konsumsi. Dari ini guru yang multi talenta, guru bahasa Inggris tapi seni budaya segala macam pintar ini. Monggo. Menghargai teman. Menghargai teman, oke. Satu lagi, ini dari Bu Nyai. Monggo jujur ya. Selain itu saya juga ingin menambah ilmu. Menambah Novi. Ini kan foto Mbak.
juga ada beberapa jawaban ya ketika saya bertanya motivasi Bapak Ibu ikuti kegiatan ini apa. Ada yang jujur sekali, pengen dapat nasi kotak. Gak apa-apa itu jawabannya jujur. Kemudian dari soulmate saya, bestie saya, Mbak Inggi tadi jawabannya menghargai teman, thank you. Kemudian yang satunya tadi dari Bu Ibunya kita ya, Ibunya tadi menjawab mendapat ilmu, begitu dia mudah-mudahan ilmunya Bapak Ibu, coba kita lihat di sini ada 3 teori motivasi di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu seperti tadi jawabannya Bu Ana tadi itu untuk mendapatkan apa Bu Ana? Mendapatkan nasi kotak ya. Itu mungkin ada di poin 2 gitu. Jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu ya Bu Ana? Tidak apa-apa, Bunda memang harus jujur. Kemudian yang ketiga, ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini mungkin ini jawaban dari Bu Ini dengan Bu Ini masuk di sini ya. Jadi mereka menghargai teman. Minta tolong ditaruh di sana dulu Pak Anas. Ini terima kasih banyak. Kalau dengan kotaan gini doanya Bu Ana ternyata terkabul ya. Jujur langsung datang kotakannya alhamdulillah. Mustajab. Doa mustajab. Kita kembali ke sini sebentar ya Bapak Ibu. Kalau yang motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau sekedar untuk menghindari hukuman, mungkin Bapak Ibu takut karena ada Bunda hadir di sini, jadi Bapak Ibu maunya ada Bunda polisi dan sebagainya. Berarti Bapak Ibu motivasinya masih motivasi yang bersifat eksternal, bukan dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau Bapak Ibu juga tujuannya karena mendapatkan imbalan, berarti ini juga sama dengan motivasi eksternal. Berarti kalau nggak ada nasi buat nggak datang ya. Yang terakhir ini, mungkin seharusnya kita lebih bagus pada posisi yang ketiga Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti kegiatan ini karena kita memang merasa membutuhkan ilmu seperti yang disampaikan tadi Bu Iin, dan kita juga menghargai diri sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bestie saya tadi Bu Iin. Bestie ya, iya Bu Guru harus gaul begitu ya Mbak Iya, harus bisa mengikuti gaya anak modern. Iya anak modern ya. Nanti kalau tidak, ketika siswa berbicara sesuatu yang anak-anak kita bingung ngomong apa ya anak. Apa sedikit-sedikit gaul yang banyak bahasa ke siswanya. Begitu ya Bapak Ibu, berarti alangkah baiknya jika kita melakukan sesuatu apapun itu, bukan hanya kegiatan ini, kita berada posisi yang ketiga. Jadi kita ingin menjadi apa sih yang Anda inginkan? Menjadi orang yang seperti apa yang Anda inginkan? Atau Anda juga ingin menghargai diri sendiri? Begitu ya? Tapi tidak apa-apa, nasinya sudah saya sediakan Mbak Buana. Jangan worry. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Nih Bapak Ibu ini, saya punya sedikit ilustrasi atau gambaran. Kok kebetulan guru matematika ya Pak Haji Toha, mohon maaf. Tapi namanya Mukidi Pak Haji gurunya. Ada sebuah ilustrasi di sini. Seorang siswa yang bernama Tiko itu tidak menguasai pelajaran matematika. Kemudian guru matematika suatu hari guru matematikanya yang bernama Pak Mukidi, dia bukan Pak Matoha ya, Pak Mukidi nih. Pak Mukidi itu dulu. Ya, di sini guru matematikanya pada suatu saat menyampaikan materi, kemudian si Tiko itu hanya melakukan aktivitas menggambar, diam dan sebagainya tanpa memerhatikan karena memang dia tidak menguasai matematika. Ketika si guru menanyakan tentang materi atau soal yang sedang dia jelaskan, si Tiko ini gelagapan bingung. Ya, dia menjadi gagap, menjadi takut, bahkan ada tasnya sampai terjatuh di sana. Ya, kemudian teman-temannya mempertawakan satu kelas. Kena mental katanya anak-anak gitu ya. Iya. Tertawa kan temannya satu kelas. Ditambah lagi dengan bapak gurunya meminta si Tiko ini maju ke kelas dengan memegang telinganya di depan kelas. Ini kena mental banget ya. Kena mental banget. Ini pelajaran sekarang begitu. Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. Kalau ada
ilustrasi seperti ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bapak Guru tadi? Saya mau ke siapa ya? Siapa ini? Siapa dia? Mbak Siti ini. Mbak Siti ini tidak macam aja suka. Ini juga suami saya, monggo Ibu kurikulum yang baru. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak setuju karena kita pada saat ini kita itu tidak boleh menghindari kekerasan. Itu kan juga termasuk kekerasan fisik. Kemarin yang disampaikan seperti itu. Berarti diklatnya kemarin di lembaga kena ya? Dia benar. Diklat kita lembaga 2 hari kemarin masuk ya. Terima kasih Bu Pia. Kalau yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan dari Pak Guru tadi terhadap si Tiko itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo, siapa yang berkenan memberikan jawaban? Bu Siswandia? Ibu Wakas? Kalau menurut saya itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensinya karena dia tidak memperhatikan pada waktu Pak Muhyiddin menjelaskan gitu. Pertanyaannya di sini ada pilihan juga. Ada hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Guru. Menurut Bu Am sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Itu merupakan sebuah konsekuensi. Jadi bagi anak yang tidak memperhatikan pada waktu gerakan, maka konsekuensinya mungkin mendapat hukuman dari Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar. Mungkin itu ya. Benar, bebas ya, pendapat Bapak Ibu bebas. Nanti saya yang mencoba meluruskan di sini atau memberikan pemahaman yang baru. Terima kasih. Kalau menurut Bu Am tadi yang dilakukan itu adalah sebuah konsekuensi, begitu Ibu Am ya? Sebuah konsekuensi karena dia tidak bisa matematika tadi nih. Karena tidak memperhatikan gitu. Tapi Bu Am tidak tadi alasannya ya, karena memang dia tidak menguasai gitu kan Mbak. Ya, coba kita lanjut dulu ke sini Bapak Ibu. Jadi ketika dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, biasanya memang ada suatu pelanggaran, kita akan berpikir bahwa harus ada sesuatu yang terjadi ketika anak melanggar, seperti itu. Ya, jadi kita berpikir kasih apa ya, diapakan ya? Gitu. Ini yang perlu kita rubah ya Bapak Ibu. Saya sampaikan dulu ada bagan. Nah, di sini ada bagan hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Monggo Bapak Ibu pahami sebentar. Di atas ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Apa yang maksudnya di sana? Identitas gagal itu ada di atas hukuman. Jadi sebenarnya hukuman itu adalah sebuah identitas gagal. Apa maksudnya identitas gagal? Sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan kepada peserta didik. Terus bagaimana kalau melanggar Bu? Di sana ada 2 identitas sukses yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan jika kita ingin memberikan sedikit arahan atau bimbingan kepada anak-anak berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu tentang konsekuensi dan restitusi. Karena biasanya di hukuman itu akan ada sesuatu yang menyakitkan yang terjadi pada anak, baik itu kekerasannya berupa kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal. Dan yang paling menyakitkan itu kekerasan verbal ya. Kejadian Citiko tadi ini jujur pernah saya alami ketika saya SD kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. Pelajarannya sama matematika dan saya memang kurang suka dan kurang paham matematika. Ketika itu saya disuruh maju dan saya tidak bisa. Sama dengan ini kasusnya. Saya ditertawakan teman satu kelas, bahkan guru saya juga ikut melecehkan atau mengejek saya. Dan kejadian itu sampai hari ini pun, detik ini saya bicara itu masih teringat pada saya. Jadi bagaimana dampak psikis ya, dampak kejiwaan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan di masa kecil dari seorang guru itu ternyata dampaknya luar biasa sekali, dan itu terjadi pada diri saya sendiri, bukan pada orang lain. Itu benar-benar saya rasakan hingga hari ini. Saya masih ingat nama gurunya, saya masih ingat peristiwanya, saya masih ingat dilecehkan seperti apa ketika itu ditertawakan, gurunya bahkan juga mengolok-olok saya, itu saya ingat sekali, sangat-sangat ingat. Jadi ini kita jadikan refleksi diri kita sendiri, termasuk saya. Karena saya tidak ingin ditertawakan seperti itu ketika itu. Makanya saya sekarang pun berusaha tidak ingin mentertawakan ketika anak-anak membuat sebuah kesalahan. Gitu. Itu refleksi sendiri ya Bapak Ibu ya.
Kemudian di hukuman ini tidak nyaman untuk anak-anak dalam jangka waktu panjang. Dan itu benar sekali Bapak Ibu. Yang saya rasakan hingga hari ini saya masih merasa tidak nyaman ketika mengingat peristiwa tersebut. Kalau untuk yang konsekuensi mungkin tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek ya Bapak Ibu sana. Jadi berikutnya karena di sana juga ada bahwa di konsekuensi anak tidak dibuat tidak nyaman, kemudian di restitusi nanti murid akan mendapatkan penguatan. Jadi nanti kita akan mendapatkan materi tentang restitusi lebih detail kepada dari CGP yang lain ya. Saya di sini hanya memberikan pemahamannya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini juga masih ada tentang kaitannya bagian dari hukuman dan disiplin tadi. Perbedaannya di sini. Jadi di sana ada perilaku pasif ya. Ketika kita memberikan hukuman anak pasif, tapi keagresifannya meningkat nanti. Jadi belum tentu seseorang atau anak itu ketika kita berikan hukuman dia akan menjadi jerah. Bisa saja justru dia menjadi lebih agresif. Apa begitu Bu Rina? Kalau dari segi BK begitu ya Bu Rina? Kalau saya menganggapnya seperti itu dan mungkin memang benar begitu ya. Kemudian di sini kalau dalam konsekuensi nanti penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi asalnya terpecahkan. Jadi memang kalau restitusi ini harapan kita Bapak Ibu, harapan dari Kumer nanti kita akan mengarah kepada poin restitusi di sini dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan siswa. Kembali kepada teori kontrol tadi, dia paradigma tadi bahwa bukan kalah menang, bukan saya guru kamu, kamu murid saya, tapi kita sama-sama sebagai manusia atau dengan posisi win-win tadi, menang-menang tadi. Itu yang perlu kita pahami ini Bapak Ibu. Bagaimana lagi semangat Bapak Ibu? Asik. Alhamdulillah. Kayaknya anteng banget ya. Tertarik, alhamdulillah. Karena memang ini tugas kami ya sebagai agen perubahan di dunia pendidikan. Kita harus merubah paradigma atau pola pikir Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum penerapan ke model-model pembelajaran yang nantinya lebih menarik. Saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Ciri-ciri hukuman ini tadi yang disampaikan Bu Am ya, Bu Am tadi sedikit bingung antara hukuman dengan konsekuensi, begitu ya Bu Am? Mungkin tadi pemikirannya dalam pikiran Bu Am konsekuensi dan hukuman itu sama. Ternyata ada perbedaan ya Bapak Ibu. Kalau ciri-ciri hukuman di sini, hukuman tadi sifatnya terencana atau tidak kalau dari kasus yang Tiko tadi? Tidak ya. Jadi terjadinya secara tiba-tiba begitu saja. Ketika tidak bisa suruh maju pegang telinga. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya bagaimana ini? Bersifat satu arah? Dari gurunya saja, betul sekali jawaban Bu Am. Jadi bersifat satu arah ini hanya berasal dari si guru saja. Gitu ya. Kemudian tidak ada pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi jelas sekali ya dari kasus Tiko tadi. Sama sekali Bapak si Pak Muhyiddin tadi tidak memberikan arahan bagaimana seharusnya dia dengan pelajarannya tidak bisa, kemudian setelah dia memberikan hukuman juga tidak ada tindak lanjutnya seperti apa. Jadi dia hanya sekedar memberikan hukuman saja seperti itu. Sedangkan kalau pada konsekuensi, ciri-ciri konsekuensi di sini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Dan ini yang sudah kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dari masing-masing kelas pembelajaran kami. Jadi yang mana disepakati, yang jelas disepakati antara pihak guru dan juga siswa. Kalau itu tentang sekolah, berarti disepakati oleh semua pihak, pemangku kejabatan maupun warga sekolah yang lain. Begitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Ya. Dan yang ketiga, sikap guru memonitor murid. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita sudah membuat keyakinan kelas atas membuat konsekuensi tadi, anak akan tahu bahwa saya melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Dan mungkin mereka melakukannya lebih ikhlas daripada kalau mereka mendapatkan hukuman dari gurunya. Ya. Dan ini saya sudah pernah mencoba di beberapa kelas Bapak Ibu. Saya sampaikan mereka sendiri yang membuat. Bu, kalau saya begini nanti suruh ini Bu. Mereka sendiri, saya yang istilahnya memfasilitasi. Dan ternyata ketika mereka melakukannya itu sambil senyum, sambil ketawa gitu,
poin-poin itu, poin-poin nilai-nilai yang diberikan pada anak-anak itu masuk yang mana? Nilai-nilai yang mana Pak? Kalau yang ini terus nilainya kurang ini itu, ada poin-poin itu. Poin untuk nilai sikap, poin untuk sikap. Masuk kemana? Ini nanti sebenarnya di Bapak Ibu, sebenarnya buku tata tertib itu menjadi perbincangan kita di CGD Bapak Katon. Karena memang kita pada dasarnya itu kalau kita mengacu pada filosofi pendidikan KHD, kita itu melakukan pendidikan yang berpihak pada anak Katon. Jadi sebenarnya poin-poin itu harusnya tidak kita lakukan. Poin-poin itu bunda. Mungkin nanti bisa kita ganti lagi dengan keyakinan kelas yang lain. Jadi nanti mungkin yang tanda tangan dari anak-anak bunda, ketua OSIS seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menentukan apa sanksinya atau seperti itu Pak Tony. Saya paham Pak Ton. Itu memang hal yang rawan dan pernah saya tanyakan dan itu memang saya bahas bertiga dengan CGD yang lain. Ini seharusnya yang kita ubah. Jadi tapi kita masih belum melangkah ke sana Pak Ton. Kita masih mau memberikan pemahaman dulu, merubah paradigma dulu. Jadi Bapak Ibu itu tidak merasa enak untuk melakukan hal-hal seperti yang restitusi tadi itu. Jadi Bapak Ibu tidak menunjukkan powernya aku gurumu, saya harus memberikan hukuman. Kalau kamu tidak kena hukum, kamu tidak akan berubah. Itu yang perlu saya ubah dulu. Konsep pemikiran seperti itu Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tom. Itu memang sudah saya pikir dari awal itu. Tapi kami belum berani ya, belum mengarah ke sana. Begitu ya Pak Iwan ya, sudah sempat kita bahas itu. Berikutnya, nah ini mungkin sudah kita lakukan dulu ya, termasuk saya juga pernah ini jujur, saya juga pernah melakukan tindakan dulu di situ. Saya meminta siswa saya ketika tidak mengerjakan PR, saya minta menulis seperti itu. Apakah Bapak Ibu juga demikian? Monggo jujur aja jawabnya. Pernah ya Bunda? Pernah. Pernah. Ada yang sudah pernah begitu? Pak kan tidak pernah. Alhamdulillah. Benar Pak kan? Tidak pernah ya. Baik. Terima kasih. Ternyata Pak Ton dari dulu sudah memanusiakan peserta ini. Memanusiakan sekali. Bapak Ibu, kalau ada ilustrasi ya, ada tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan mengerjakan PR karena tidak mengerjakan PR. Siapa yang pernah begini? Ada yang ayo jujur ya. Jujur. Gak ada yang pernah gitu masa. Satu buku. Rasanya kenapa Bu? Ya itu nggak pernah mengerjakan soal-soal itu. Akhirnya suruh nulis saya harus rajin dan selalu mengerjakan tugas. Oh begitu. Iya. Terima kasih Bu Ani, jawabannya jujur sekali. Satu buku malah Bu Ani ya. Bukan hanya 100. Saya juga pernah. Tapi sebelumnya saya sepakat gini. Nanti ada pertanyaan siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan begini, jadi anak menjawab. Nah, yang tidak bisa menjawab itu saya suruh untuk menulis pertanyaan yang benar setelah dibahas. Ini pertanyaannya yang jawabannya yang benar. Nah, yang tidak mengerjakan berarti nanti tulis 10 kali jawaban yang benar gitu. Itu terus hukuman juga ya. Betul sekali Bu. Sudah dijawab sendiri ternyata saya Bu. Satu lagi Bu, begini tadi antara konsekuensi dan hukuman. Untuk konsekuensi tadi sebelumnya kan kalau hukuman kan belum ada kesepakatan antara guru dengan siswa sebelumnya, jadi terjadinya tiba-tiba begitu. Kalau misalnya ada kesepakatan atau keyakinan sebelumnya, misalnya anak-anak nanti selama pelajaran anak harus memperhatikan gitu ya. Nah, apabila nanti tidak memperhatikan, maka nanti akan saya suruh mengulang apa yang saya terangkan di depan. Setuju pada anak-anak? Setuju gitu ya. Nah, ternyata selama proses pelajaran berlangsung dan itu terjadi begitu ya. Jadi ada yang tidak perhatikan, saya suruh coba ulangi apa yang saya sampaikan. Atau kadang-kadang temannya menjawab, coba ulangi apa yang dijawab temannya tadi. Mengulang aja. Nah, ternyata tidak bisa menjawab. Terus akhirnya biasanya saya sesuai dengan keyakinan itu atau kesepakatan semula, akhirnya anak saya suruh ke depan untuk
menjelaskan kembali apa yang sudah saya terangkan tadi begitu. Nah itu pun juga termasuk hukuman ya, hukuman apa konsekuensi? Terima kasih. Sekali lagi kita kembali kepada ciri-ciri hukuman dan apa tadi itu konsekuensi. Selama itu bersifatnya mana dia Pak Eko? Ini Pak Eko yang terakhir. Ya. Selama sifatnya itu sudah istilahnya terencana, sudah ada kesepakatan antara guru pengajar dengan siswa, insya Allah itu berupa sebuah konsekuensi. Jadi memang itu disepakati bersama, diketahui semua kelas kan, semua siswa. Tapi alangkah baiknya pada saat kita membuat keyakinan kelas ini, biarkan ide-ide mereka yang muncul. Jadi bukan dari kita yang menyampaikan. Nanti kalau kamu tidak begini, saya harus begini. Itu masih sifatnya dari kita nanti Bu Am. Itu kan karena mungkin mereka karena takut. Jadi nanti yang belakang Bu Am masih bisa mengarah ke hukuman jadinya Bu Am. Jadi sekali lagi kalau memang kita ingin membuat sebuah keyakinan, biarkan kita arahkan saja pemikiran mereka. Kalau mereka tidak melakukan ini, berarti nanti harusnya seperti ini. Ya itu bagaimana pandai-pandainya kita mengarahkan ke anak, gitu Bu Am. Jadi biarkan mereka yang menyampaikan sendiri, mereka yang menyepakati, kita di sana sebagai motivator atau ya katakan memonitor anak-anak supaya kegiatannya berjalan dengan baik. Gitu ya Bu Am. Nggak apa-apa, nanti bisa direvisi sendiri nanti biar kesepakatan dengan siswanya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin? Tidak ada ya? Kita, jadi yang pertama ini menurut panjenengan termasuk apa ini Bapak Ibu? Hukuman ya, karena sifatnya satu arah dan mungkin ini jangka panjang juga dampaknya nih ke siswa nih. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kalau ini bagaimana? Ya ini termasuk pelanggaran juga. Apa konsekuensi gitu kalau mereka membersihkan coretan? Masuk hukuman. Termasuk hukuman. Sudah ada tulisan konsekuensi yang mencoret-coret harus dihapuskan, harus dihapus, dibersihkan. Oh begitu. Sebenarnya kalau konsekuensi itu kan dampak dari perbuatannya dan sudah disepakati. Jadi kalau memang kita meminta anak membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu berarti dia menumpahkan sesuatu. Nyambung tidak dengan kesalahannya? Masih nyambung ya? Iya. Kalau hukuman biasanya antara kesalahan dengan yang dilakukan itu tidak nyambung, tidak connect sudah. Seperti tadi, tidak bisa matematika, disuruh pegang telinga. Apa hubungannya pegang telinga dengan matematika? Tapi kalau anak membaca coretan ini kemudian kita suruh membersihkan, berarti itu masih termasuk konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Begitu ya Bapak Ibu? Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Ini termasuk apa? Konsekuensi juga, karena dia sudah berbuat kesalahan, airnya tumpah, maka dia juga harus membersihkan. Kalau yang terakhir, pernah merasakan seperti ini ketika kecil? Pernah ya Pak Tom? Ketika kecil? Sampai seperti itu ya Pak? Iya, saya juga pernah merasakan begitu Pak Tom. Guru SMP 4 dulu, saya waktu di SMP 2 itu pernah tidak bisa bahasa Inggris. Waktu itu beliaunya tuh sukanya pegang hal-hal yang sensitif dari perempuan, jadi saya berusaha untuk bisa ketika saya disuruh. Akhirnya menjadi guru bahasa Inggris. Alhamdulillah. Tapi nanti memang betul Pak Ron, motivasi saya menjadi guru bahasa Inggris itu salah satunya karena saya melihat sosok Ibu Mari. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Bu Mari SMP 2, mungkin pernah dengar. Gurunya memang killer, disiplin, super disiplin, tapi pinter, menjelaskannya enak, dan saya termotivasi dari beliau. Jujur kelas 1, kelas 2 saya tidak bisa bahasa Inggris. Kelas 3 ketika diajar Bu Mari, ketika melihat sosoknya, gurunya serem, tapi enak ajarnya, disiplinnya tinggi, tapi bagus. Alhamdulillah dari situ saya mulai termotivasi dan berusaha untuk guru bahasa Inggris itu paling ya. Dan alhamdulillah dikabulkan ya sama Allah. Alhamdulillah jadi saya di sini bersama Bapak Ibu yang hebat di sini ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah ini penghargaan. Ini mungkin juga sering kita lakukan ya, penghargaan di sini.
dihukum oleh penghargaan. Ada sebuah pendapat dari seorang ahli bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid yang mulai sesuatu yang baru, maka kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini maknanya luas sekali ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya penghargaan itu mempunyai dampak yang katakanlah kurang bagus juga kepada siswa kalau kita lakukan dalam jangka panjang. Tidak dengan baca, dengan pahami, dengan analisa, ya. Jadi saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru dan seterusnya di sana, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak melakukannya. Ini biasanya yang saya lihat ketika anak-anak PPL itu pakai bintang itu, ketika ada maju kasih bintang, atau mungkin guru-guru SD, guru TK seperti itu. Guru TK juga masih banyak seperti itu, guru SD seperti itu. Kita lanjut di sini Bapak Ibu. Ini masih berlanjut tentang teori dari Alfie tadi, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi. Nah ini kalimatnya kok serem ya, menghancurkan potensi. Gimana maksudnya itu? Kita lanjut di sini. Nah, seharusnya mungkin harapannya di sini sebenarnya dari buku ini tadi, materi yang ini, harapannya itu ada motivasi intrinsik atau motivasi internal dari siswa itu untuk belajar, untuk berkreasi, berinovasi walaupun mereka tidak mendapatkan penghargaan. Harapannya sebenarnya di sana. Jadi memang ternyata penghargaan itu berdampak yang kurang bagus dalam jangka yang panjang. Ini ada di slide saya ada pengaruh tentang penghargaan, bahwa di sana disampaikan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan di mana maksudnya? Ada yang tahu mungkin? Bisa memahami merusak hubungan bagaimana maksudnya? Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial Bapak Ibu kepada siswa yang lain. Yang dimaksud merusak hubungan seperti itu. Dan ini juga kan justru yang tadi menghancurkan potensi. Anak-anak yang mungkin tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia akan jadi malas untuk mengikutinya atau berinovasi, jadi malas. Jadi terkadang kita berpikir bahwa dengan penghargaan anak-anak justru akan termotivasi. Itu kalau dalam jangka waktu yang panjang ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita menyampaikan pada anak, ayo nanti yang cepat, yang sudah selesai duluan akan dapat hadiah dari bu guru dan sebagainya. Itu mereka akan mengerjakannya secara terburu-buru tanpa berpikir dengan baik, ya, tanpa menganalisa dulu dengan baik, supaya karena ini cepat dapat penghargaan. Jadi ternyata memang penghargaan itu justru mengurangi ketepatan dari siswa untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ketika anak sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan, dia akan merasa bahwa dirinya mampu, dia merasa dirinya lebih daripada temannya. Dan ini yang terjadi dari pengalaman si bapak tadi, Alfi tadi itu, saya melihat di bukunya, dia ternyata siswa yang seperti ini justru tidak meningkatkan potensinya. Dia justru merasa berada di zona nyaman, karena saya sudah berapa kali dapat penghargaan, saya pasti bisa. Ini justru membuat kualitas si siswa tadi menurun. Ini berdasarkan survei ya Bapak Ibu, bukan pendapat saya dari survei yang saya pelajari di bukunya seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana? Ketika anak melakukan sesuatu aktivitas, memunculkan kreativitasnya, tujuan dia karena ini dapat penghargaan. Seperti Banda tadi ya Banda ya, ingin dapat nasi kotak. Jadi nanti kreativitasnya Bu Ana jadinya menurun. Gitu. Nah, siswa juga demikian ya. Ketika kita mengiming-imingi siswa, nanti kalau kamu begini, kamu akan dapat ini dan sebagainya, itu kita justru mematikan kreativitas mereka. Karena motivasi mereka melakukan sesuatu, motivasinya eksternal, bukan dari internal. Dia hanya akan berlomba-lomba melakukan untuk dapat hadiah, bukan untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri.
Itu ya. Terus bagaimana dengan kegiatan yang telat? Nanti ibu wali-wali kelas ya, gitu. Gimana? Itu nanti sifatnya apresiasi Pak Ton. Jadi apresiasi itu mungkin tidak harus dalam bentuk benda. Kita bisa dalam bentuk verbal, kita ucapkan terima kasih gitu aja itu sebenarnya sudah bisa kita katakan sebagai apresiasi. Jadi istilahnya beda deh Pak Ton. Kalau penghargaan itu biasanya kita mengiming-imingi di awal sebelum mereka melakukan sesuatu kegiatan. Tapi kalau apresiasi itu sifatnya ketika kegiatan sudah selesai, kita berikan apresiasi bentuk itu pada anak-anak. Agak sedikit beda Pak Ton. Mungkin bedanya kalau kita tidak paham, bedanya tipis sekali gitu. Jadi biasanya kan kita pasti akan dapat hadiah ketika lomba ini pasti kita dapat hadiah. Itu yang perlu kita hilangkan. Harapan kita mereka melakukan kebersihan itu karena memang mereka butuh kelasnya bersih. Kesadaran, motivasi internal memang yang diharapkan di sana. Termasuk pada kita, harapan kita mengikuti semua aktivitas, termasuk kita datang ke sekolah ya Bapak Ibu. Terkadang kita datang ke sekolah tidak terlambat karena kita motivasinya kan biar absennya tidak merah ya, biar absennya tidak kuning begitu, pengennya absennya hijau. Nah, hal-hal seperti ini yang memang ingin dirubah paradigma pemikiran seperti ini yang perlu kita rubah. Jadi memang materi saya tentang motivasi tadi itu Pak Ton, yang dimunculkan poinnya adalah motivasi internal, harapannya di situ. Gitu ya Pak Ton? Begitu Pak Ton? Iya benar. Iya. Pertanyaan Bunda ya, karena Bunda sering melakukan itu. Karena apa yang dilakukan khusus untuk anak-anak kita memberikan apresiasi. Tentunya setiap anak dapat prestasi. Dan kita tentunya ingin memotivasi kepada yang lain untuk bisa mengikuti prestasi yang diperoleh anak tersebut. Contoh kita selalu memberikan apresiasi di depan anak-anak semuanya. Ini kan tujuannya ini loh modal anak sekolah, motivasi kepada anak-anak yang lain gitu, supaya bisa menjadi pejuang-pejuang SMP di masyarakat. Ini apakah juga masuk mematikan kreativitas atau potensi yang ada di sekolah? Gitu. Kalau benar itu kan salah bagi Bunda lakukan gitu. Jadi mohon bagaimana yang enak, bagaimana yang benar untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memang harus kita apresiasi. Karena dia memiliki keunggulan yang lain, memiliki potensi yang luar biasa dari sekolah itu. Bagaimana yang benar? Apakah yang kita lakukan selama ini anak-anak ini kita kayak pernah ya memberikan stres kepada anak yang sering melakukan ibadah di musola, ada memilih 2 orang kan itu. Nah ini kita berikan apresiasi tanpa ada kesepakatan. Seperti itu apa juga bisa mematikan potensi anak-anak yang sudah pandai tadi dan anak-anak yang tidak memiliki potensi yang berbeda tadi. Monggo terima kasih minta dijelaskan. Takutnya salah saya. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus sekali. Bapak Ibu mungkin yang perlu penjenengan pahami, penghargaan yang dimaksud di sini ini adalah ketika anak-anak belum melakukan sesuatu, itu kita sudah mengiming-imingi bahwa nanti kalau kamu begini kamu akan dapat ini, kalau kamu begini kamu akan dapat ini. Itu yang perlu kita hindari. Tapi jika kita memberikan apresiasi ketika mereka sudah melakukan sesuatu hal yang berprestasi, itu bentuknya apresiasi beda Bunda. Insya Allah tidak. Tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum mereka melakukan sesuatu kita sudah pamer, kamu nanti dapat ini loh, kamu dapat saya kasih ini loh. Ini yang perlu kita hindari. Ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan bentuk apresiasi apapun, tidak. Tapi timingnya atau momennya yang pas itu kapan kita memberikannya? Betul Bunda. Betul. Jadi momen yang kita kan harus pas, timingnya harus pas, biar itu tidak mematikan mereka dan sebagainya tadi Bunda nih. Terima kasih Bunda. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah ini tentang restitusi yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa harapannya kita semua nanti dalam menangani permasalahan dengan siswa itu kita menggunakan pendekatan restitusi. Jadi bukan lagi berupa hukuman, bukan lagi berupa konsekuensi. Alangkah baiknya kita pada poin yang ini tadi, identitas sukses yang ketiga ini, yaitu berupa restitusi. Ini mungkin nanti Bu Rina bisa ditindaklanjuti, Bu Rina ya selaku guru BK apa itu restitusi. Saya di sini hanya akan menyampaikan pemahamannya saja Bapak Ibu, untuk tindak lanjutnya dan sebagainya nanti dijelaskan oleh 2 teman CDP saya yang lain karena memang kita materinya dibagi-bagi. Restitusi di sini adalah
sebuah pendekatan untuk salah satu pendekatan ya, untuk menciptakan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Di sini yang coba jenengan lihat dulu, ada beberapa poin di sini. Apakah kita masih sering melakukan hal-hal seperti ini pada peserta didik kita? Monggo Bapak Ibu berefleksi sejenak. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal-hal seperti ini di kelas Bapak Ibu? Atau di luar kelas mungkin? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kemudian mereka kita diamkan, kita tinggal, begitu? Iya. Pernah ya? Jujur ya? Pura-pura tidak tahu. Pernah ya Bapak Ibu? Yang terakhir itu banyak sekali nih, mengkritik aja kemudian didiami jangan tak tinggal. Pernah? Kalau yang lainnya bagaimana? Bagaimana? Sudah tidak pernah? Mungkin yang paling sering yang terakhir ya, ngeritik tokoh muridnya, habis itu dijarah, didiamkan, sekarangmu wis dijarkan, dibiarkan. Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu, kalau kita masih melakukan tindakan-tindakan di atas, ini sudah garis merah saya poin merah ya. Mungkin Bapak Ibu akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi ternyata apa yang kita lakukan itu dampak psikisnya cukup besar kepada peserta didik. Okay. Jadi sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan kembali kepada tadi 5 kebutuhan dasar sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian ada kebutuhan untuk diterima, dicintai, disayangi, ada kebutuhan untuk kesenangan, ya, kemudian penguasaan, power, seperti itu. Itu sebenarnya yang mendasari kenapa anak-anak didik kita terkadang berperilaku yang menyimpang, katakanlah menyimpang dari keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Misalnya di kelas Bapak Ibu ada siswa yang sukanya lempar-lemparan gitu, dikata sama temannya. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Kesenangan. Dan memang pada kodratnya anak-anak itu cenderung dengan dunia bermain. Ini nanti yang jadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang lebih berorientasi pada anak, lebih berorientasi kepada kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya anak-anak sekarang. Bagaimana kita merubah model dan metode pembelajaran kita nantinya, sehingga pembelajaran kita tidak cenderung teacher center, ya, tidak cenderung kita sebagai sumber ilmu satu-satunya. Seperti itu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa teori tentang restitusi di sini, bahwa tindakan restitusi itu pada dasarnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Kemudian yang kedua juga ada nyatakan bahwa restitusi itu proses kolaborasi. Ini yang penting. Jadi maksudnya bagaimana, ini ada dua pendapat seperti ini. Maksudnya begini Bapak Ibu, restitusi itu adalah sebuah pendekatan ketika anak didik kita melakukan kesalahan, diharapkan kita menyelesaikannya dengan proses restitusi. Bagaimana caranya secara detail nanti dijelaskan oleh Pak Eko atau Pak Da. Tadi saya gambarkan sekilas saja bahwa kita perlu mengetahui dulu alasan mereka melakukan itu apa. Ya, yang jelas terkait dengan kebutuhan dasar tadi itu yang pertama. Jadi memang semua seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua perilaku baik itu baik ataupun perilaku buruk pasti mempunyai tujuan. Itu yang perlu Bapak Ibu pegang dulu. Oke. Kemudian kita menyelesaikannya dengan proses kolaborasi. Di sini kolaborasi yang bagaimana? Kita juga perlu mendengar atau curah pendapat dari anak didik kita. Jangan langsung kita judge, kamu salah, kamu siswa yang nakal. Ini yang perlu kita buang dulu. Karena anak nakal pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sama dengan seorang pencuri. Mengapa dia mencuri? Karena dia ada kebutuhan dasar, mungkin karena lapar, karena butuh bayar ini, dia bingung tidak punya pekerja. Berarti kan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, di sini dari dua pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa pada intinya restitusi itu membantu murid untuk menjadi lebih baik, memiliki tujuan, kemudian disiplin positif yang jelas dari internal ya Bapak Ibu. Karena nanti pada proses restitusi itu di akhir
kita mengarahkan atau membimbing anak untuk mengingat kembali keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi menyadarkan mereka, oh ternyata tindakan saya ini melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi memang pada intinya yang ingin dimunculkan itu, kalau saya melihat, satu, perubahan paradigma dari guru, bagaimana memandang anak didik, kemudian bagaimana kita berorientasi pembelajaran terhadap anak didik. Apalagi kalau mengacu data waktu kemarin diundang ya, bahwa input sekarang bukan dari peserta didik tapi dari guru. Jadi kalau anak didik kita jadi nilai ngajar dan sebagainya, bukan mereka yang kita salahkan, tapi kita yang salah. Atau mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Sekali lagi, input bukan siswa tapi guru sekarang inputnya. Bagaimana Bapak Ibu? Bingung. Iya. Ini kadang-kadang kan ini gini ya. Betul. Siapa yang salah ya? Pada saat tadi kan menyinggung hadiah. Pada saat hadiah itu semakin kelihatan besar, maka dia berlomba-lomba untuk menuju itu. Itu bagaimana kan? Terima kasih Pak Tom. Mungkin yang berlomba-lomba hanya sebagian saja Pak Tom. Saya pikir tidak. Tidak. Kalau sudah hadiahnya itu bagus, semua pasti berlomba-lomba untuk menuju itu. Kembali kepada timing tadi Pak Tom. Kapan kita memberikan penghargaan tadi Pak Tom? Kalau penghargaan itu sifatnya berupa apresiasi setelah mereka melakukan kegiatan, saya rasa itu tidak masalah Pak Tom. Karena itu bentuknya apresiasi, bukan dilakukan sebagai iming-iming ketika awal mereka mau melakukan kegiatan. Dengan tujuan bukan mematikan potensi dari anak yang sudah menang ini tadi, tapi kita tujuannya untuk melakukan semacam ini, diseminasi atau pemahaman kepada peserta didik yang lain bagaimana mereka bisa menjadi seperti siapa yang berprestasi tadi Pak. Kemudian, apa makna dari diseminasi ini sebenarnya memang budaya ini dilakukan dalam waktu yang lama, tidak hanya ketika saja. Betul. Karakter yang sudah ditanam kepada anak istri lagi kan sampai Betul Bunda, betul sekali. Betul sekali. Saat itu saja, saat ini misalkan di dalam kita menggarap kebersihan, itu bukan hanya tadi itu saja, kita lakukan untuk sampai ke penggunaan kita. Memang harapannya kan ada motivasi internal. Jadi dari setiap kegiatan tadi itu memang yang kita harapkan adalah dampak positif, munculnya motivasi internal. Jadi akhirnya nanti tanpa ada penghargaan, tanpa ada apresiasi, anak-anak sudah terbiasa. Kembali lagi kepada judul kami tadi, budaya positif. Jadi memang ini poin-poin untuk memunculkan budaya positif pada anak-anak sehingga akan tumbuh motivasi internal walaupun tanpa ada bentuk penghargaan apapun dari sekolah. Harapannya ke sana memang. Ya, mungkin kan ini, mungkin teknik untuk menunjukkan motivasi internalnya itu ya, mungkin metodenya harus ada metode yang bagus gitu loh. Untuk menumbuhkan, sementara ini kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini, tapi ternyata akhirnya kan tidak berlanjut, eksternalnya tidak muncul. Tidak muncul. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin memunculkan motivasi seperti itu tadi itu tidak bisa hanya dari diri kita sebagai guru atau mungkin dari pihak sekolah, tetap ada kolaborasi dengan Bapak Ibu wali guru. Jadi yang tahu bagaimana potensi siswanya, bagaimana potensi anaknya itu bukan hanya kita, tapi kita tetap harus melibatkan wali murid juga Pak Tor. Jadi sebenarnya motivasi internal itu bukan fokus pada kita yang memberikan motivasi atau mengarahkan anak untuk memotivasi, tapi semua bisa bekerja sama dengan wali murid Pak Tor. Memang budaya positif ini tidak lepas hanya untuk guru dan siswa. Makanya di undangan saya undang semua karyawan. Jadi harapannya nanti penerapan budaya positif ini ke depannya semua bisa merubah paradigma tentang budaya positif. Gitu Pak Tor. Harapan nanti memang seperti itu. Dan betul yang disampaikan Bunda, memang ini tidak hanya momen sesaat, kita momen jangka panjang, berkelanjutan. Dan memang ini proses untuk merubah filosofi KHD Bunda. Sekarang ini Bapak Ibu, ciri-ciri dari restitusi. Restitusi di situ bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini nanti kaitannya dengan yang poin reward dan sebagainya tadi di Bapak Ibu.
Jadi harapannya ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka ada motivasi dari diri sendiri untuk merubah. Gitu, ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kadang kalau kita sudah jengkel dengan peserta didik, kita akan marah, jadinya kita malas ngomong dengan si X, si B dan sebagainya. Harapannya dengan restitusi ini ada pemecahan masalah yang lebih baik sehingga anak-anak bisa tetap menghargai kita dan kita juga tetap menghargai anak-anak sebagai manusia seutuhnya. Seperti itu. Kemudian ada restitusi adalah tawaran bukan paksaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau paksaan nanti sifatnya sebagai hukuman lagi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Nah ini tadi yang saya sampaikan berkait dengan 5 kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, memfokuskan karakter bukan pendidikan, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, ya. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Jadi kalau hukuman biasanya tidak ada solusi. Ketika pada kasus Tiko tadi itu tidak ada solusi yang didapat oleh si Tiko dengan permasalahan di mana dia tidak bisa matematika. Tapi dengan restitusi ini harapannya nanti kita akan ada solusi dari kesalahan yang dia buat. Seperti itu. Kemudian juga restitusi kembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ini maksudnya bagaimana? Terkadang ketika anak itu membuat kesalahan, kita akan mengasingkan dia dari kelompoknya. Nggak kelihatan. Dengan memberikan hukuman, mungkin disuruh maju ke depan, mungkin disuruh keluar kelas dan sebagainya. Dia akan terasing dengan kelompok belajarnya. Harapannya dengan restitusi ini tadi, dengan teori kontrol win dan win tadi atau menang-menang tadi, kita mencari solusi yang baik, kita bisa membantu anak-anak kepada kelompok belajarnya kembali tanpa ada kesenjangan lagi, gitu. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma belajar yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya mencoba memberikan pilihan kepada anak-anak tempat mereka belajar. Jadi ini saya berusaha mengubah paradigma pemikiran saya bahwa anak-anak adalah subjek dari pembelajaran. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, saya tawarkan dulu. Ini dibuatkan, ini materinya waktu itu kartu, ya pembuatan kartu tingkat. Ini dibuat di mana? Di kelas apa di luar kelas? Di luar kelas Bu. Kalau di luar kelas berarti nanti bagaimana ya? Tidak boleh kotor Bu, lantainya Bu dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini ketika mereka menyelesaikan pekerjaan tidak ada kertas sedikit pun yang tercecer di halaman depan. Dan mereka merasa senang dengan kegiatan ini. Mereka bisa memilih di mana-mana mereka mau mengerjakan. Yang penting mereka enjoy dan bisa melaksanakan tugasnya. Gitu ya. Kemudian ini yang ini tidak mau keluar kelas. Ini kelas 8D. Mereka lebih suka di dalam kelas. Tapi mereka saya beri pilihan, silakan Anda mengerjakan tidak harus di mejanya masing-masing. Yang penting di dalam kelas, karena mereka memang memintanya di dalam kelas. Dan ini sudah mereka laksanakan, mereka tetap ceria ketika melaksanakan kegiatan di sana, walaupun di dalam kelas. Dan ternyata pekerjaan mereka selesai Bapak Ibu, walaupun di dalam kelas, di luar kelas, alhamdulillah pekerjaannya selesai. Ini adalah hasil karya dari putra putri panjenengan semua di kelas 8A sampai 8D. Dan ternyata mereka kreatif ya Bapak Ibu. Ini kartu-kartu ini yang mereka buat hasil karya mereka sendiri. Ada yang pakai koran mereka bakar, kemudian mereka tempel-tempel. Ada yang mereka buat seperti ini tangga. Ada yang digambar-gambar. Dan ternyata anak-anak ini luar biasa kemampuannya. Dan mereka mengerjakannya dengan dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, bahagia kalau saya melihatnya. Bagus nih Bapak Ibu ya. Dan ini tidak saya buang Bapak Ibu, saya simpan, saya gunakan untuk media pembelajaran saya nanti di kelas 8 yang selanjutnya. Dan itu sudah sering saya lakukan seperti itu pada peserta didik. Setiap saya mempunyai produk yang bagus dari siswa, saya simpan untuk media pembelajaran. Ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 8C nih. Di kelas 8C saya membuat keyakinan kelas di pembelajaran saya dengan peserta didik saya di kelas 8C. Jadi saya hanya menyampaikan apa sih keyakinan kelas itu. Itu kan anak keyakinan kelas itu ada nilai positif yang diyakini kelas ini. Mereka sudah punya berpikir sendiri. Oh ini Bu ya, menjaga kebersihan kelas gitu. Oh iya, menghargai teman seperti itu. Jadi keyakinan kelas seperti itu ya. Nanti menghargai teman itu luas sudah.
tidak boleh bully, ya, tidak boleh ngajak orang tua, kan yang terjadi seperti itu anak-anak biasanya. Ini mereka terlihat ceria sekali, senang sekali ketika saya membuat keyakinan, bahkan mereka minta, Bu, foto bersama dulu, Bu, gitu. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, ini slogan kita ya, serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Bapak Ibu, saya punya satu video sedikit, 1 menit mungkin, tidak lebih, tidak panjang videonya. Tapi mohon tenang ya, mohon jangan simak, jangan benar-benar meresati video ini. Monggo dengan amati video ini, namanya besar sekali Bapak Ibu. Jadi ini perjuangan seorang ayahnya Angkatan Darat ya, dari Pangdam 4 Semarang ini di Ponorogo. Dengan lihat dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk mencapai garis finish. Saya akan melihat video ini nanti sendiri Bapak Ibu. Bagaimana dia akhirnya sampai di garis finish di Bapak Ibu dengan perjuangan sekuat tenaga sampai terkapar, sampai terkapar tidak berdaya lemas. Ya. Bapak Ibu, yang bisa sampaikan di sana bahwa jika Bapak Ibu masih mampu berlari mengejar cita-cita dan harapan Bapak Ibu sebagai pendidik, maka berlarilah Bapak Ibu seperti Bapak tadi. Tapi jika Bapak Ibu sudah mulai merasa lelah, Bapak Ibu bisa berjalan untuk meraih cita-cita Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga sudah merasa lelah, Bapak Ibu masih bisa merangkak untuk sampai garis finish dan mencapai cita-cita Bapak Ibu. Jadi pada intinya, jangan pernah lelah kita membersamai peserta didik kita, jangan pernah lelah kita membimbing mereka menjadi peserta-peserta didik untuk mencapai kebahagiaan mereka yang hakiki, kebahagiaan mereka dan keselamatan mereka yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi KHD yang memang benar-benar ingin diterapkan, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada anak. Terima kasih banyak Bapak Ibu, demikian saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk materi selanjutnya bisa lanjut Pak Dari. Just before the start of lesson today, please lift your hand together. Before starting the lesson today, let's pray together. Please. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, good, thank you. Okay, class. Today we will study about English ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Bisa dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Class, are you ready? Ready. Okay, class. But before we start our lesson today on English, we will make keyakinan kelas first. Jadi kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan universal yang diyakini, ya, tapi tidak latar belakangnya atau terlepas dari latar belakang unsur-unsur syarat, yaitu suku, agama maupun ras. Jadi di sini tidak akan ada diskriminasi yang membuat Anda merasa tidak nyaman dengan kelas. Ya. Jadi harapan dari pembuatan keyakinan kelas ini nantinya akan muncul motivasi dari dalam diri kalian untuk melaksanakan
sebuah kertas pada masing-masing anak. Ini namanya sticky note ya. Apa namanya? Sticky note. Ya. Biasa pakai bahasa Inggris karena memang kita kelas kita pakai bahasa Inggris. Oke. Nanti setiap anak akan mendapatkan kertas dari guru. Kemudian silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang menurut Anda bisa dilaksanakan atau diyakini oleh semua anggota di kelas ini. Oke. Bisa menggunakan ambil satu, ambil dari belakang. Can you help me? Bisa bantu Profit? Sebelah sana bisa? Kurang ya? Kalau saya atau mungkin Bu sama tulis boleh kita lagi. Ya boleh. Persediaannya banyak, bisa kita lagi kalau saya. Ya. Oke, sekarang silakan kalian tuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita yakini dalam kelas ini. Oke, nanti akan kita rumuskan menjadi satu. Mana yang perlu kita laksanakan, mana yang tidak. Oke. Relax ya, bukan diam. Silakan. Kalau kurang boleh minta lagi satu. Ada yang bingung? Finish? Sudah selesai? Sudah selesai kelasnya? Alhamdulillah. Oke, now karena sudah selesai, boleh dari sini dulu ya. Silakan kalian tempel keyakinan kelas yang sudah ada tuliskan di sana. Semangat. Bergantian. Ya, boleh. Ditambah yang lagi. Yes, good. Next. Oke. Nyampe. Asal-asalnya. Oke, yang sudah silakan. Video bisa dilanjutkan yang dari sini. Silakan. Dika dan teman-teman apa ya? Bagus ya nanti jadinya ya. Sudah, Cina, berikutnya siswa. Masih mulai ngada. Tulisannya bagus-bagus ya anak-anak ya. Itu yang mau coba. Kenapa tulisannya Bu Guru? Iya benar. Oh, asik. Kenapa
keyakinan kelas, saya merasa senang dan bisa menulis keyakinan saya sendiri. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya senang. Dengan keyakinan kelas, harapan saya kelas menjadi lebih tertib.